Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai switching dan multiplexing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serni Indah dengan NIM 182904218 dari kelas PTIKA. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah switching. Nah, switching adalah komponen komunikasi data yang berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data dengan cara penskalaran dari satu terminal dengan terminal yang lain atau untuk menghubungkan jalur komunikasi. Nah, fungsi utama dari switching ini adalah untuk interkoneksi dan merutekan trafik melalui jaringan. Nah, adapun jenis-jenis dari switching yang pertama adalah circuit switching. Nah, circuit switching ini merupakan metodologi penerapan jaringan telekomunikasi di mana dua noda jaringan membentuk suatu saluran komunikasi khusus atau sirkuit melalui jaringan sebelum noda dapat berkomunikasi. Nah, kelebihan dari circuit switching yang pertama adalah bandwidth dapat digunakan secara maksimal saat terjadi panggilan, kualitas servis terjamin, dan sangat baik untuk komunikasi real-time. Dan yang kedua, karena menggunakan jalur yang tetap, sehingga mempunyai kemungkinan yang kecil terjadinya kesalahan pengiriman data dikarenakan alamat yang dituju salah. Yang ketiga, cocok mentransfer voice karena sifat koneksi yang dapat menjamin dan jitter yang disyaratkan untuk transfer voice. Nah, kekurangan dari circuit switching ini yang pertama adalah untuk koneksi dari terminal komputer kapasitas menjadi tidak jalan selama koneksi berlangsung. Yang kedua, mengurangi efisiensi penggunaan suatu jaringan sirkuit karena jaringan sirkuit bisa digunakan oleh user, hanya bisa digunakan oleh user tertentu saja. Yang ketiga, dalam hal kinerja, terjadi suatu penundaan yang berkaitan dengan transfer sinyal untuk pembentuk panggilan. Selanjutnya adalah paket switching. Nah, paket switching ini adalah jaringan metode komunikasi digital yang kelompok semua data yang ditransmisikan terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok berukuran yang sesuai yang disebut dengan paket. Nah, kelebihan dari paket switching ini yang pertama adalah dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan sekaligus dengan cepat serta bandwidth digunakan semaksimal mungkin. Yang kedua, tidak harus menunggu terjadinya sambungan langsung untuk digunakan. Dan yang ketiga, device dengan kecepatan berbeda tetapi dapat berkomunikasi serta tidak terpengaruh oleh kegagalan saluran. Nah, kekurangan dari paket switching yang pertama adalah akan terjadi delay pada penggunaan secara besar-besaran. Yang kedua, paket data dapat hilang atau korup serta diperlukan protokol untuk terjadinya transfer yang baik. Dan yang ketiga, untuk tipe data stream, paket switching tidak terlalu bagus karena adanya kemungkinan paket data yang tidak berurutan sehingga frame yang ditampilkan dapat hilang begitu saja. Dan yang terakhir adalah message switching. Nah, teknik ini ada di tengah circuit switching dan paket switching. Nah, dalam message switching ini, keseluruhan pesan diperlukan sebagai unit data dan dialihkan atau ditransfer secara keseluruhan. Nah, message switching ini merupakan tipe store and forward connection yang di-set up antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Nah, kelebihan dari message switching ini yang pertama adalah efisiensi saluran data lebih besar dibandingkan dengan circuit switch system karena lebih banyak perangkat berbagai channel. Dan yang kedua adalah penyiaran pesan dapat dicapai dengan penggunaan broadcast address appended dalam pesan. Dan yang ketiga adalah transfer congestion dapat dikurangi karena pesan mungkin disimpan sementara di root serta prioritas pesan dapat dibentuk karena store and forward teknik.
Nah, kekurangan dari message switching ini yang pertama adalah beralih pesan tidak kompatibel dengan interactive application, dan yang kedua adalah perangkat store and forward mahal karena harus memiliki disk yang besar untuk menyimpan pesan yang berpotensi panjang. Materi selanjutnya yaitu multiplexing. Nah, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Nah, keuntungan dari penerapan multiplexing pada jaringan adalah komputer host hanya butuh satu port input-output untuk banyak terminal dan hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan multiplexing. Yang pertama adalah frekuensi diffusion multiplexing. Nah, frekuensi diffusion multiplexing atau FDM ini adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Nah, frekuensi diffusion multiplexing ini adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi saluran-saluran output berdasarkan frekuensi. Nah, pada sistem FDM umumnya terdiri dari dua peralatan. Yang pertama adalah peralatan terminal atau terminal equipment. Nah, peralatan terminal terdiri dari bagian yang mengirimkan sinyal frekuensi ke repeater dan bagian penerima yang menerima sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi frekuensi semula. Yang kedua adalah peralatan penguat ulang atau repeater equipment. Nah, peralatan penguat ulang terdiri dari penguat atau amplifier dan equalizer yang fungsinya masing-masing untuk mengkompensasi redaman dan kecacatan redaman atau attenuation distortion sewaktu transmisi melewati saluran kedua repeater masing-masing. Selanjutnya adalah wavelength diffusion multiplexing. Nah, WDM ini merupakan sebuah teknologi dalam jaringan fiber optik yang biasa digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal optik ke dalam sebuah kabel fiber optik fisik menggunakan beberapa wavelength yang berbeda. Nah, WDM ini memungkinkan komunikasi dua arah untuk beberapa sinyal transmisi dengan hanya melewati satu kabel fiber optik fisik. Nah, teknologi ini menjadi solusi atas terbatasnya kabel fiber optik fisik yang bisa digunakan dibanding dengan banyaknya transmisi yang dibutuhkan. Nah, teknologi wavelength diffusion multiplexing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dense wavelength diffusion multiplexing. Nah, di WDM ini adalah teknologi yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi serat optik yang digunakan dalam serat optik untuk meningkatkan bandwidth serta optik yang tersedia dan bahwa setiap sinyal berada pada panjang gelombang cahaya tertentu. Yang kedua adalah Short Wavelength Diffusion Multiplexing. Nah, CWDM ini adalah suatu teknologi transmisi dalam sistem komunikasi serat optik yang memanfaatkan cahaya dari serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda untuk ditransmisikan secara simultan melalui serat optik tunggal. Selanjutnya adalah Time Diffusion Multiplexing. Nah, Time Diffusion Multiplexing ini merupakan sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Pada time diffusion multiplexing ini tidak ada pembagian kanal berdasarkan frekuensi, karena itu seluruh pita frekuensi yang dianggap sebagai satu kanal komunikasi. Nah, secara natural, time diffusion multiplexing ini diimplementasikan untuk sinyal digital, bukan pada sinyal analog. Nah, TDM atau time diffusion multiplexing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah synchronous
time division multiplexing. Disebut sinkronus karena time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber dan tertentu di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan. Yang kedua adalah asynchronous time division multiplexing. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Yang terakhir adalah statistical time division multiplexing. Nah, statistical time division multiplexing ini merupakan time division multiplexing yang bekerja seperti frequency division multiplexing untuk mengurangi atau menghapus idle time pada terminal yang tidak aktif. Nah, statistical time division multiplexing menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok campuran. Nah, statistical time division multiplexing secara dinamis mengalokasikan waktu atau time slot di antara jalur-jalur komunikasi yang sedang aktif atau jalur komunikasi yang tidak aktif digunakan sebagai buffer ketika semua slot waktu sedang sibuk. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.